Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari secangkir teh nih. Saya pernah menyampaikan bahwa di sebuah acara ya, training gitu ya. Materinya hanya secangkir teh ini. Setelah saya renungkan gitu ya, setelah saya pikirkan secara mendalam, ternyata secangkir teh ini subhanallah gitu ya. Jadi secangkir teh ini ternyata banyak orang yang terlibat. Ternyata saya hitung, saya renungkan, saya muhasabah ya dengan secangkir teh ini. Sekali lagi subhanallah, lebih dari 10.000 manusia ini terlibat di dalam rezeki yang Allah hadirkan di hadapan saya ini. Begitu saya renungkan, ternyata prosesnya sangat panjang banget, di mana saya melihat di Garut misalnya, kebun teh ya, begitu ribuan ya orang dengan capingnya, dengan rinjing ya, kalau bahasa Jawanya rinjing itu semacam kayak bakul ya. Itu ribuan orang sedang memetik daun teh. Subhanallah. Keterlibatan satu cangkir teh yang merupakan rahasia Allah ya, rezeki yang Allah hadirkan ini, ternyata puluhan ribu orang yang terlibat, di mana ribuan orang memetik daun teh ini. Mereka itulah yang pertama kali terlibat, dan subhanallah Allah kerahkan mereka ya, hanya untuk memproses satu cangkir teh. Kemudian begitu dahsyatnya satu cangkir teh ini, hingga pabrik pentil terlibat, pabrik pelek terlibat, pabrik ban terlibat, pabrik kaca terlibat, pabrik kayu terlibat, untuk ikut serta memproses satu cangkir teh. Subhanallah, Allah Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pendesain, Allah yang memproses satu cangkir teh yang Allah hadirkan di hadapan saya ini. Tidak cukup sampai di situ, wilayah-wilayah kebun teh itu diangkut dengan truk terlibat, melibatkan truk-truk, bukan hanya satu truk, tapi juga ratusan truk ya, itu mengangkut ke kota-kota, ke pasar-pasar. Itu pun masih dalam proses, kemudian sampai di hadapan saya pun melibatkan pembantu rumah tangga kita, dan sebelumnya melibatkan orang-orang pasar ya, toko-toko, hingga satu cangkir teh ini hadir di hadapan saya. Saya terus merenung, saya terus mempelajari, sehingga saya dimampukan oleh Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, subhanaka faqina adzabannar. Sudah di hadapan saya teh ini, ternyata saya merenung lagi, ternyata pabrik gelas juga terlibat, pabrik gula terlibat, bukan hanya pabrik teh ya. Mungkin tadi istri saya bikin teh ini ternyata melalui tangan beliau
juga ternyata melibatkan sendok juga. Ternyata pabrik sendok terlibat juga. Saudara-saudaraku, bahwa ternyata subhanallah, bahwa proses rezeki satu cangkir ini yang merupakan rahasia Allah dihadirkan di hadapan saya ini ternyata melibatkan puluhan ribu orang. Saya merenung lagi, betapa melibatkan lebih dari itu ketika kita mendapatkan kesehatan satu hari. Satu hari saya sehat dengan makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, dengan nasi putihnya, dengan lauk pauknya, terdiri dari tempe goreng, ikan bawal, cah kangkung, sambal, dan lain sebagainya. Ternyata lebih daripada puluhan ribu orang terlibat lagi di dalamnya. Dengan satu cangkir teh ini menghilangkan haus, kemudian badan menjadi sehat, ditambah dengan makan satu hari 3 kali, di mana kesehatan satu hari kita dapatkan sempurna. Saya ambil sebuah pelajaran bahwa kesehatan satu hari yang saya dapatkan ternyata melibatkan lebih daripada 20.000 orang. Subhanallah. Dan itu saya yakin tangan-tangan terampil, baik di kebun teh, para supir truk tadi, dan kemudian toko-toko, orang-orang melibatkan orang-orang pasar, dan masakan-masakan melibatkan ibu rumah tangga dan juga pembantu rumah tangga, menghadirkan hidangan-hidangan yang kita nikmati setiap hari. Satu hari saja kita sehat ternyata melibatkan ribuan orang, puluhan ribu orang, bisa lebih dari itu semuanya. Oleh karena itu saya meyakini bahwa rezeki yang kita makan tiap hari adalah Allah lah yang mengerahkan semua itu. Oleh karena itu, jika kita renungkan, kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada manusia. Betapa manusia itu banyak baiknya yang Allah kerahkan tadi, menolong, membantu, menghidupkan, di mana dengan mengerahkan mereka-mereka itu, akhirnya hadirlah satu cangkir teh ini dan juga hal-hal yang lain yang kita nikmati. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Jadi bersyukur kepada Allah, manusia itu lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kita tidak tahu bahwa nasi yang kita makan, kangkung yang kita makan, tempe yang kita makan, mereka belum menjalankan kebenaran, kebaikan. Maka dengan pelajaran ini, mestinya manusia merahmati dan berbuat baik kepada banyak orang. Tidak berhak manusia itu untuk merendahkan mereka. Siapapun manusia, tidak boleh kita rendahkan, karena mereka adalah penolong-penolong kita semuanya. Tidak bisa hidup itu dengan sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Hidup itu adalah hidup sosial. Banyak orang yang menolong, banyak orang bantu. Dengan izin Allah, kita hidup dengan mereka.
Oleh karena itu, seandainya ada orang atau manusia yang menjadi alat penguji buat kita hanya perlu satu kalimat, khudil afa, maafkan mereka. Sesungguhnya manusia lebih banyak baiknya daripada buruknya. Yang dibilang mereka kurang baik, kadang-kadang kita kurang berkenan dengan mereka, tapi mereka ternyata penolong-penolong kita. Jadi pelajaran yang sangat berharga ini, mulai hari ini, mari kita belajar ucapan yang baik dengan mereka, perilaku yang baik dengan mereka, perasaan yang baik dengan mereka, dan pikiran yang baik dengan mereka. Inilah yang terpenting dan yang terbaik. Marilah kita mulai menyadari belajar secangkir teh ini bisa membangkitkan kita untuk merahmati sesama. Ujian yang Allah datangkan lewat mereka sesungguhnya kecil daripada kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karena itu, titik hitam jangan diperbesar. Sebaliknya, titik putih yang harus kita cermati, kita lihat. Jadi manusia lebih banyak baiknya. Ketika engkau diuji dengan anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda, tetangga Anda, pimpinan Anda, itu sesungguhnya tidak seberapa, dan harus bersabar dan memaafkan mereka dibanding dengan kebaikan yang menyeluruh dari mereka untuk kita. Marilah kita sadari semuanya teman-teman kita. Sekali lagi, manusia lebih banyak baiknya daripada buruknya. Oleh karena itu, merahmati mereka satu hal yang diwajibkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan ini menjadi pencerahan buat mereka. Inna khalaqnakum ba'dum li ba'din fitnah. Sesungguhnya kami menciptakan antara satu bagian dengan bagian yang lain adalah untuk ujian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.